Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Tadalla amanah wa balagha risalah wa nasallu mujahidin fi sabilillah yakum jihadin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang kelima. Semoga teman-teman sehat semuanya, dilancarkan urusannya, dan sehat lahir batin ya semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang langkah seirama, seni membangun sinergi dalam kelompok. Apa sih sinergi itu? Nanti kita bisa lihat pembahasannya di slide-slide selanjutnya. Boleh di next, di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ditunjukkan bahwasannya Ibnu Khaldun mengatakan bahwasannya peradaban manusia itu dibangun atas dasar ta'awun atau saling menolong karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bersinergi gitu ya, atau kita bekerja sama ya untuk menggapai satu tujuan yang sama. Itu Ibnu Khaldun mengatakan peradaban manusia itu dibangun saling tolong menolong, atau bahasa bahasa Arabnya ta'awun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dengar ini kayak tidak asing, ta'awun. Iya, ta'awun itu masjid yang ada di puncak Bogor ya. Nah itu artinya saling tolong menolong, saling menolong gitu ya. Jadi Ibnu Khaldun itu mengatakan tolong menolong itu penting teman-teman, bersinergi itu penting. Gimana caranya kita bisa saling membantu, kita bisa saling bekerja sama, yang pada akhirnya kita bisa menggapai cita-cita kita bersama gitu ya. Dan Imam Ghazali juga mengatakan di Ihya Ulumuddinnya bahwasannya mengatakan bahwa manusia itu madaniyun bi al-top gitu, atau maksudnya makhluk sosial secara fitrah. Maksudnya apa teman-teman? Manusia itu secara fitrah, secara lahiriahnya itu tidak bisa hidup sendiri. Seintrovert-introvertnya orang pasti punya teman gitu ya maksudnya. Seintrovertnya orang pasti energi sosialnya itu juga pasti habis dan perlu diisi. Seintrovert-introvertnya orang pasti dia bekerja sama pula sama orang lain gitu ya. Jadi secara fitrah manusia itu nggak bisa hidup secara sendiri tanpa bantuan orang lain, dan karena keterbatasan seorang manusia itu tuh pasti manusia itu saling membutuhkan gitu ya. Karena apa? Kita tuh hidup, kayak kita tuh diciptakan berbeda-beda teman-teman semuanya. Terutama di bidang skill, di bidang keahlian, di bidang lainnya gitu. Boleh di next aja ya. Di saya selanjutnya ada surah Al-Maidah ayat 2 yang mengatakan bahwasannya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hal ini itu maksudnya Islam itu menganjurkan atau mengarahkan kita untuk bisa saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan terhadap takwa kita gitu ya. Jadi di mana misalnya ada kebajikan yang bisa kita lakukan lebih besar kalau misalnya kita lakukan secara berjamaah atau secara bekerja sama, maka bisa dilakukan. Dan jangan sampai kita tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita tuh dilarang ya, kita kerjasama buat mengadu domba si A dengan si B, golongan ini dengan golongan itu nggak boleh, dan itu dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah teman-teman semuanya, apakah kerjasama ini hanya dilakukan antara Muslim dengan Muslim, atau sebenarnya kita bisa melaksanakan kegiatan sinergis ini yang Muslim dengan yang non Muslim? Jawabannya adalah kita boleh bersinergi dengan orang-orang yang kita bisa boleh bersinergi dengan yang Muslim maupun dengan yang non Muslim. Yang diajarkan Rasulullah SAW yang penting kalau misalnya kita orang-orang yang non Muslim itu tidak dalam hal akidah maupun hal ibadah, lalu dalam perbuatan kemaksiatan dengan tadi yang dijelaskan di ayat. Dan kita tuh diperbolehkan mengurusi di urusan dunia yang mubah, yang boleh aja. Misalnya kayak apa? Perkembangan teknologi gitu ya. Bikin laptop bareng-bareng kerjasama, bersinergi, atau mungkin riset tentang AI.
dan lain sebagainya itu boleh bersinergi. Dan kita boleh berkoalisi untuk kemaslahatan yang umum atau yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Lalu selanjutnya tidak menggadaikan prinsip kita sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi meskipun kita bekerja sama dengan yang muslim, kita tetap punya patokan-patokan, kita punya ancer-ancer istilahnya kita seorang muslim dan kita nggak bakal melewati pagar yang memang agama kita sudah berikan gitu ya. Nah, diperbolehkan kita di urusan keduniawian atau hal-hal yang mudah selama itu tidak merugikan gitu ya. Misalnya teman-teman semuanya yang paling gampang adalah kita tuh bisa bersosialisasi atau kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan tema kemanusiaan misalnya. Hari ini teman-teman, tragedi kemanusiaan terbesar abad ini di Gaza itu udah nggak lihat lagi tuh yang namanya agama, ras dan lain sebagainya, itu udah nggak lihat. Kalau misalnya teman-teman beberapa waktu lalu ratusan ribu orang di Kanada itu turun ke jalan untuk menyuarakan keberpihakannya terhadap orang-orang Palestina yang sedang terjajah oleh Zionis Israel gitu ya. Dan itu nggak cuma orang Islam, atau mungkin bisa kita lihat majoritinya orang-orang non-Muslim gitu ya. Jadi untuk urusan kemanusiaan, kita boleh bekerja sama-sama siapapun gitu ya. Atau mungkin kalau boleh cerita, LDF saya di Anaha juga sempat kita berkolaborasi sama ini ya, sama teman-teman yang Katolik gitu ya. Untuk apa? Untuk kita ini turun ke desa bareng, kita pengabdian bareng-bareng gitu ya. Nyalurin bantuan, nyalurin donasi itu enak, fine, seru banget gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita tidak bisa ya bersinergis dengan orang-orang yang mungkin punya beda keimanan, tapi pada akhirnya kita tetap harus meyakini dan kita tetap bisa memberi barrier. Kita seorang muslim ada hal-hal yang kita tidak bisa lompati gitu ya. Boleh di next selanjutnya. Lalu misalnya teman-teman, Stephen R. Covey pernah bilang, synergy is what happens when the whole is greater than the sum of its part. Maksudnya apa teman-teman? Sinergi itu hasilnya itu lebih keren, lebih luar biasa, lebih besar, lebih bermanfaat dibanding kalau misalnya tiap-tiap orang itu melakukan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita kerja sama 10 orang gitu ya, kita bersinergi dengan 10 orang dan ada 10 orang lain yang dia tuh kerjanya masing-masing. Nah, sinergis kita itu lebih besar dibandingkan hasil dari 10 orang tadi itu disatuin jadi satu gitu. Jadi sinergis atau kita bisa bekerja sama dalam satu kelompok itu sangat besar dampaknya. Besar dampaknya untuk kita, yang kita pada akhirnya bisa belajar memanajemen waktu, kita bisa memanajemen diri, kita bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan, diskusi-diskusi ya dengan orang-orang yang punya beda pendapat dan sebagainya. Boleh di next selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewanti-wanti, telah bilang sama kita bahwasannya umat Muslim itu satu loh. Di dalam hadis lain umat Muslim itu satu tubuh. Kalau misalnya salah satu anggota tubuh disakiti, yang ikutnya itu ikut bereaksi. Soal misalnya kita terluka kena jarum di jari, yang lain ikut bereaksi. Kalau misalnya kesakitan nangis, jadi kita punya empati yang tinggi. Jadi sama muslim itu seperti bangunan kokoh yang sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Atau perumpamaan lainnya adalah bahwasannya kita ini adalah sebuah keping puzzle yang berbeda teman-teman semuanya. Karena apa? Manusia beda-beda. Tapi kalau kita bisa mengetahui di mana kita bisa menempatkan diri dan di mana kita bisa memaksimalkan diri kita di situ, kita bisa cocokkan puzzle yang berbeda itu sesuai dengan tempatnya, dan kita untuk lihat keseluruhan puzzle-nya, kita berharap bahwa puzzle-nya itu membentuk gambaran yang indah. Karena apa? Kita tidak timpang tindih dengan sesuatu, dengan posisi yang seharusnya kita tidak di situ, tapi kita tahu diri kita memposisikan sesuai dengan tempat yang sesuai untuk kita, sesuai dengan bentuk kita, sesuai dengan posisi kita. Akhirnya apa? Pada akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah gambaran puzzle yang luar biasa indah
teratur. Karena apa? Karena kita tahu, kita bisa mengetahui posisi kita di mana, dan kita bisa ikut membantu uh, membuat hasil tadi itu menjadi lebih indah karena kita sesuai dengan visi yang ditempatkan. Bagi next selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada ini ya, ada beberapa langkah, five powerful ways to create effective synergy. Yang pertama adalah teman-teman semuanya, ini saya rangkuman. Yang pertama adalah unit around and shared vision and purpose. Intinya adalah kita bisa menyatukan satu tujuan atau satu visi yang sama. Karena apa? Karena sebuah sinergitas itu nggak akan berjalan kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang sama, gitu ya. Jangan sampai mata kita menuju Jakarta, tapi langkah kaki kita membawa kita ke Bandung. Yang nggak sampai. Kenapa? Tujuannya beda, teman-teman semuanya. Jadi yang perlu ketahui dan kita kuatkan bahwasannya kita harus pada akhirnya bersinergi dengan satuan arah. Semua pihak tuh perlu memahami mengapa mereka bekerja sama dan bukan hanya apa yang dikerjain gitu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya teman-teman punya satu organisasi hanya menjadi apa ya, hanya menjadi robot dalam tanda kutip mengerjakan sesuatu yang dikasih tanpa tahu apa tujuannya kemana. Ada baiknya diingatkan ya agar sama-sama dia itu bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan tujuannya dan ada ruhnya, ada girohnya, ada semangatnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah foster transparan and honest dialog gitu ya. Jadi maksudnya kita bangun komunikasi, kita terbuka dan kita jujur. Nah, komunikasi yang baik ini kepercayaan gitu. Dengarkan pendapat, hargai ide orang lain, dan jangan menutup diri. Itu ya, apalagi teman-teman di generasi sekarang yang aku tahu itu suka banget berpendapat, atau mungkin bisa dibilang lebih suka diajak diskusi dibanding diceramahin gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus terbuka untuk apa? Membangun kepercayaan, dan kita pada akhirnya bisa mendengar ide-ide dari kepala orang lain gitu ya. Karena pada akhirnya dengan banyaknya atau dengan cukupnya kepala yang memberi masukan, maka akan semakin sempurnalah insya Allah apa yang kita rencanakan. Lalu yang selanjutnya ada embrace diversity and individual strengths, atau secara simpelnya kita bisa menghargai perbedaan dan potensi yang unik teman-teman semuanya. Kita harus bisa terbiasa di dalam diversity, perbedaan-perbedaan, dan kita tuh memahami bahwasannya kita bisa menghargai adanya banyak individual dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Dan kita hargai kemampuan-kemampuannya. Setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Sinergi itu muncul ketika kelebihan itu dipadukan, teman-teman. Bukan dipertentangkan. Ya. Poin besarnya adalah dipadukan, bukan dipertentangkan. Kita itu saling merangkul, bukan saling memukul. Atau bisa dibilang prinsipnya, kalau misalnya aku lemah di desain, kamu kuat di desain, silahkan bantu aku ngedesain. Tapi kalau misalnya kamu lemah di planning, tapi aku kuat di planning, aku bakal nutupin kekurangan kamu dengan aku bisa buat bikin planning yang bagus. Gitu ya. Jadi kita bisa menghargai perbedaan dan kita pada akhirnya bisa mengetahui dan bisa menempatkan seseorang dengan kemampuannya sesuai dengan tempatnya dan dengan sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan. Lalu yang keempat adalah cultivate mutual trust and reliability. Maksudnya apa? Kita kembangkan kepercayaan, kita membangun kepercayaan satu sama lain. Sinergi itu nggak mungkin lahir tanpa rasa percaya. Memang hari ini teman-teman semuanya mungkin dilanda dengan banyaknya kasus trust issue gitu ya. Udah pernah dikhianati, pernah dibohongi, jadi susah apa namanya? Jadi susah percaya sama orang lain dan sebagainya. Nah, dalam sinergi ini teman-teman harus bisa mempelajari dan bisa memilah gitu dengan bijaksana di dalam apa namanya di dalam bekerja sama di dalam kelompok bisa membangun kepercayaan tadi. Dan jangan sampai kita, ini dua arah ya teman-teman, jangan sampai kita mengecewakan orang lain dan jangan sampai kita dikecewakan sama orang lain, karena apa itu bisa mempengaruhi yang namanya kepercayaan kita. Jadi wujudkannya dengan apa? Dengan konsistensi, menempati janji, dan tidak saling menjatuhkan. Kalau memang ada anggota atau memang ada teman-teman yang perlu diingatkan, ingatkanlah sebaik mungkin teman-teman semuanya. Kalau misalnya beberapa hari yang lalu Akang nonton behind the scene-nya
pembuatan film Satu Kakak Tujuh Ponakan kalau nggak salah ya, yang disutradarai sama Yandi Lawrence. Nah, di behind the scene ya, itu para aktor sama aktrisnya itu, ya, pemeran Satu Kakak Tujuh Ponakan itu bilang, kayak Yandi Lawrence itu hebatnya kalau dia ngasih brief kurang-kurang ke aktornya, ya dia itu deketin ke aktornya terus bisik-bisik sama aktornya atau sama aktrisnya bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu. Nah, itulah salah satu sebenarnya cara yang cukup tepat untuk bisa memberikan masukan kepada orang lain gitu ya. Dengan apa? Dengan cara tidak dinasihati di depan umum. Kenapa? Terkadang itu bisa mempermalukan dia gitu. Karena pada akhirnya kan orang-orang lihat gitu ya. Jadi nggak enak. Itu juga diajari sama Rasulullah kalau misalnya mau ngingetin, jangan di tempat yang ramai gitu. Lalu yang selanjutnya adalah strive for win-win solution. Jadi kita cari jalan tengahnya yang sama-sama kita ngerasa menang atau sama-sama kita mendapat keuntungannya. Jadi jangan hanya mencari siapa yang benar atau siapa yang menang, tapi carilah solusi terbaik bagi semua pihak. Jadi kalau misalnya kita sudah ada di satu kepanitiaan mungkin atau sudah ada satu di keorganisasian, jangan sampai ego kita itu mengalahkan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak gitu. Jangan sampai kita gue bener lu salah segala macam. Oke, kalau gue bener lu salah terus apa jalan tengahnya, apa yang bisa kita ambil yang bisa menyebabkan apa yang kita kerjakan ini bisa baik berjalan gitu. Jadi sinergitas ini muncul bila hasil kerjasama itu memberi manfaat lebih besar dibanding usaha masing-masing individu. Sama seperti tadi ya dibilang sama Stephen Covey ya. Itu dia 5 langkahnya. Boleh di next selanjutnya? Di yang terakhir, Akang mau menyampaikan ada satu uh, potongan ayat di surah Al-Imran ayat ke-103. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah ini maksudnya as Muslim again gitu ya, sebagai Muslim students, pada akhirnya dengan sinergitas kita jangan sampai kita lupa bahwasannya kita punya tuntunan-tuntunan agama yang memang harus tetap dijaga gitu ya. Boleh kita bersinergi dengan siapapun dalam kebaikan, tapi jangan dalam keburukan, dalam kebermanfaatan, jangan dalam kebejatan, dalam kerugian gitu, jangan gitu ya. Tapi kita bisa melakukan apa-apa yang baik untuk kita semuanya, untuk bermanfaat untuk kita semuanya. Dan eksklusif message-nya adalah sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain jangan sampai kita tercerai-berai. Jangan sampai mungkin kita bisa bersinergi baik dengan teman-teman kita yang non muslim, tapi harusnya kita juga bisa baik juga bekerja sama dengan teman-teman kita yang muslim. Di atas itu semua, teman-teman semuanya, kita bersinergi dengan tujuan yang baik, kita bersinergi dengan sesuai dengan kemampuan yang kita punya, dan pada akhirnya kita tidak mengambil hal-hal yang kita memang tidak cocok di tempatnya. Jangan sampai teman-teman pintar di ekonomi, tapi teman-teman ngambil jabatannya jabatan hukum gitu ya, atau lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi orang lain. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, karena di slide selanjutnya, slide terakhir, hanya cuma terima kasih. Terima kasih banyak, semoga manfaat teman dapatkan, dan aku minta maaf mungkin selama pematerian atau sharing yang aku isi beberapa kali ini ada hal-hal yang teman-teman kurang berkenan ataupun teman-teman istilahnya tersinggung atau lain sebagainya. Aku mohon maaf kalau ada benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah-salah ataupun khilafnya datangnya dari aku pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kang Amir karena sudah memberikan materi yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua mengenai sinergisasi. Baik, kepada Akang Teteh sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui kolom chat.
Baik, mungkin untuk kalian sekali lagi apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa melalui kolom chat. Mungkin apabila dari Akang Teteh mentor sekalian, apabila merasa materi yang sudah disampaikan sudah cukup jelas dan bisa dipahami, mungkin boleh beri reaksinya untuk menandakan bahwa materi memang sudah bisa diserapi dengan baik. Baik, mungkin dari Akang Teteh mentor sekalian merasa pematerian kali ini sudah cukup dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Amir atas pematerian yang sudah diberikan. Semoga pematerian yang diberikan memberikan manfaat kepada kita baik dalam sisi teoritis maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin apabila mungkin untuk sesi mentoring kali ini cukup di sesi pematerian kali ini cukup dicukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Amir dan juga kepada Kang Teteh mentor sekalian. Mungkin kepada Kang Amir apabila ada kegiatan atau ada hal lain yang perlu dikerjakan, mungkin boleh meninggalkan Zoom ini, Kang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Kang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima